Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Tax Collector, menceritakan tentang raja dari para gangster di Meksiko. Semua gangster harus membayar pajak kepadanya untuk menjalankan bisnis di tanah Meksiko. Film ini disutradarai oleh David Ayer dan dirilis pada tahun 2020. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan sepasang suami istri bernama David dan Alexis. Mereka baru saja terbangun dari tidurnya di pagi hari. Di situ Alexis langsung menceritakan tentang mimpi buruknya yang terjadi kepada anaknya. David berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau itu semuanya sebatas mimpi. Kemudian David bersama keluarganya makan bersama. Setelah selesai berdoa, adik David bernama Delia juga datang di rumah. Akibat memanggang jengkol dengan asap yang mengepul, alarm dapur pun berbunyi. David segera mematikan alarm karena sangat berisik. Kemudian David berpamitan untuk pergi bekerja. Saat tiba di tempat kerja, David terlihat marah kepada keponakannya yang bernama Lupe. Ini karena dia berpesta di tempat kerja. Beberapa saat kemudian, datang teman David bernama Creeper. Tiba-tiba datang juga ketua geng Big Lomo bernama Victor. Victor terlihat takut di hadapan David dan Creeper karena mereka berdua adalah monster dari para gangster. Tujuan Victor menemui dua monster adalah meminta bantuan karena selalu diganggu geng lain. Di situ David mulai menjelaskan peraturannya. Setiap gangster di Meksiko harus membayar pajak 30% dari penghasilan. Tak ada yang bisa lolos dari dua monster ini karena mereka mempunyai jaringan di mana-mana, bahkan ada di dalam penjara. Tidak peduli bagaimana, setiap narkoboy yang dijual, transaksi gelap senjata, bahkan wanita yang diperdagangkan harus ada 30% milik dua monster ini. Setelah mendengar semua penjelasan dari David, wajah Victor terlihat memucat ketakutan. Diperlihatkan Creeper membahas tentang penjelasan David yang terus berulang-ulang kepada setiap orang. Agar menumbuhkan inspirasi, Creeper memperlihatkan banyak foto wanita. Akan tetapi David menolak. Kemudian mereka menemui sang pemimpin, yaitu paman David bernama Louis. David menceritakan tentang wajah Victor yang sangat gugup ketika berhadapan dengan mereka. Di situ Louis mengingatkan mereka bahwa mereka berdua memang seperti monster. Terlihat David dan pamannya menggunakan bahasa isyarat. Entah apa yang mereka bicarakan, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Di perjalanan, David dan Creeper membahas sedikit tentang sifat mereka masing-masing. Mereka berdua kembali menagih pajak kepada salah satu ketua gangster. Ketika di mobil, David membahas tentang Creeper yang menghamili wanita 4 anak. Ini membuat Creeper mendapat masalah besar. Tiba-tiba ada geng lain yang dipimpin oleh Grumpy menghubungi David untuk meminta bantuan. Mereka bergegas menuju lokasi untuk menjalankan misi bantuan. Setelah tiba di sana, ternyata orang dari keluarga geng Blood meniduri kekasih Grumpy. Karena tidak ingin mempengaruhi masalah bisnis, David meminta Grumpy melepaskannya sebelum masalah menjadi besar. Kemudian mereka berdua langsung menghampiri ketua geng Blood bernama Bon. David menjelaskan kalau yang terjadi tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ini hanyalah masalah pribadi. Mereka pun gembira dengan keputusan David menyelesaikan masalah tanpa mempengaruhi bisnis mereka. Di dalam mobil, Creeper mengatakan seharusnya David tidak melakukan cara damai, tapi David mengatakan bahwa Bon pernah menyelamatkannya. Setelah itu mereka kembali mengambil pajak dari Grumpy. Di sini Grumpy melakukan kesalahan dalam berbicara, sehingga Creeper yang tersinggung langsung menodongkan senjatanya. Di sisi lain, Alexis, Vivi, dan Jasmine sedang menunggu antrian di toko baju. Karena menunggu terlalu lama, Alexis menghubungi David dan meminta bantuannya. Dengan cepat, David menghampiri pemilik toko tersebut. Setelah basa-basi sedikit,
Semua orang di sana langsung diusir dan hanya Jasmine seorang yang dilayani. Ketika masalah gaun selesai, David dan Creeper kembali bekerja. Mereka lanjut mengambil pajak. Setelah itu David kembali ke rumah karena pekerjaannya sudah selesai. Saat memasuki kamar, Alexis memberitahu tentang kekurangan uang yang disetor oleh Beklum. Di saat David merasa kesal, ayah David bernama Wizard menghubunginya. Wizard memberitahu Alexis kalau semuanya tidak boleh kurang sedikit pun, karena ia punya rencana besar dengan uang tersebut. Ayahnya meminta Alexis memberikan ponselnya kepada David. Ketika David mengajaknya bicara, Wizard hanya tertawa dan mematikan ponselnya. Alexis mencoba menenangkannya. Langsung saja, David bergegas pergi ke rumah Victor dan mengancamnya. Awalnya David sangat brutal, karena Victor menyembunyikan uang pajak. Tetapi ketika mendengar kisah tentang anak Victor yang menderita leukemia, David langsung mengajak Creeper pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Creeper sedikit kesal karena David berbaik hati kepada orang yang membohongi mereka. Tapi David tidak mempedulikannya. Tiba-tiba mereka mendapat pesan kalau Venom harus membayar uang sebesar $200.000. Mereka langsung menuju tempat Venom. Setelah tiba di markas Venom, wanita bernama Gata menyambut mereka. Tapi kenyataannya berbeda. Mereka hanya dipancing untuk diperkenalkan kepada bos baru bernama Kaneko. Kaneko memberitahu bahwa ia adalah raja di masa depan. David tidak terima karena ia tidak mengenali Kaneko. Di perjalanan pulang, Creeper sangat semangat ingin membantai Kaneko beserta anak buahnya. Tapi David memberitahu bahwa ini melibatkan dendam masa lalu karena Paman Louis pernah menghajar ayah Venom. Kemudian David menanyakan tentang Kaneko kepada pamannya. Di sini Paman Louis meminta waktu untuk membereskan semuanya. David menganggap pamannya takut menghadapi Kaneko. Louis sedikit kesal diremehkan oleh David. Jika David bukan keponakannya, sudah pasti dia akan mati karena menganggap Louis penakut. Sebelum tidur, David menanyakan pertemuan pertama mereka. Alexis pun menceritakan kembali semuanya. Saat ketika ayahnya mabuk, memukul ibunya dengan kursi hingga patah. Merasa sakit hati ketika ibunya dipukul. Ia mendengar nama David sebagai bos para gangster. Alexis pun mendekati David untuk meminta David membunuh ayahnya. David pun mengatakan kalau rencana Alexis telah berhasil dan sekarang David telah menjadi miliknya. Esok harinya, terlihat David berangkat pergi untuk latihan fisik. Dan malam harinya, pesta ulang tahun Jasmine sedang berlangsung. Terlihat Paman Louis memberikan Jasmine hadiah ulang tahun berupa uang. Mata David seakan-akan tidak terima. Lupe mencoba menghibur David, tapi David tidak peduli. Tiba-tiba Alexis menghampirinya dan mengajaknya untuk berdansa. Selesai berdansa, Paman Louis memberitahu kalau ia akan mengurus Kaneko. David merasa senang. Dia pun memberitahu Creeper kalau Kaneko akan habis di tangan Paman Louis. Ketika David dan Creeper sedang mengobrol, Gata muncul dan meminta David untuk datang menemui Kaneko. David bersama Creeper langsung pergi menemuinya. Di pertemuan itu, David terkejut melihat kepala paman yang sudah berada di dalam kotak es. Kaneko memberikan nasihat kalau tidak akan ada yang bisa membantu David karena hanya David sendiri yang bisa melakukannya. Kemudian Kaneko mengajak David bergabung dengan imbalan apa saja yang telah diberikan Paman Louis dan Wizard. David langsung pergi dari sana. Kepergian David dianggap sebagai penolakan oleh Kaneko. Malam itu juga, David memberitahu Alexis kalau ia akan menyerang Kaneko. Di situ David meminta Alexis percaya kepadanya kalau semua masalah akan selesai. Keesokan harinya,
David dan anak buahnya berkumpul membahas tentang Kaneko. Rekan David bernama Vegas memberitahu kalau mereka membutuhkan bantuan Wizard. Creeper berdiri tegak dan meyakinkan David kalau mereka semua akan terus berada di sampingnya. Setelah itu David beristirahat di tempat bisnis pamannya, sedangkan Kaneko terlihat melakukan ritual. Tiba-tiba anak buah Kaneko datang menyerang. David dan anak buahnya mencoba melawan. Di situ Creeper ditangkap. Untungnya David berhasil kabur dari sana dengan merebut salah satu mobil yang lewat. Lalu David menemui Alexis. David memintanya untuk membawa pergi anak-anaknya. Di dalam mobil, ponsel David berdering. Ternyata Kaneko ingin memperlihatkan kalau Creeper sedang disiksa. David tidak bisa berbuat apapun selain menjemput kedua anaknya untuk bergegas pergi menjauh. Di apartemen, David meminta Alexis untuk tinggal karena ia akan mengambil uang simpanannya. Sebelum berangkat, David bersama keluarganya berdoa untuk keselamatannya. Setelah tiba di rumah Lupe, David langsung menggali halaman belakang untuk mengambil uangnya. Lupe terkejut melihat uang sebanyak itu tersimpan di belakang rumahnya. David menjelaskan kalau itu adalah uang hasil rampokan 9 tahun yang lalu. Sebelum pergi, David meminta doa keselamatan kepada nenek Lupe. Di luar ia bertemu dengan Delia. Karena merasa ada masalah, Delia menasihati David untuk menjaga Alexis dan jangan sampai ada orang yang bisa menyentuhnya. Di perjalanan pulang, David menghubungi Alexis memberitahu tentang uangnya. Saat tiba di rumah, ia terkejut melihat Alexis sudah tewas dan anak-anaknya menghilang. Ternyata yang membunuh Alexis adalah Kaneko. David merasakan kehilangan yang sangat mendalam ketika melihat mayat Alexis. Sudah pasti anak David diculik oleh Kaneko. Kaneko menyamar sebagai gangster untuk meminta tebusan. David terus memikirkan apa yang harus dilakukan. Di situ David mengingat Bond. Ia langsung pergi menemui Bond, meminta bantuannya untuk mengambil anak-anaknya kembali. David mengatakan kalau Kaneko berusaha mengambil alih seluruh Meksiko. Bond sadar bahwa dirinya juga akan menjadi target berikutnya. Ia pun bersedia membantu David. Saat itu juga Bond mempersiapkan anak buahnya. Mereka mulai menyerang di sebuah apartemen. Tapi mereka tidak menemukan anak David. Untungnya mereka menemukan petunjuk berupa alamat Kaneko. Setelah tiba di sana, mereka memasuki rumah Kaneko. Ternyata benar, anak David berada di sana. Tapi anehnya tidak ada orang lain di tempat itu selain ibu Kaneko. David tidak berpikir untuk membunuh ibu Kaneko karena keluarga tidak ada kaitannya dengan masalah kekuasaan di Meksiko. David berterima kasih kepada Bond karena sudah membantunya. Sekarang ia akan melanjutkan misinya sendirian, tapi Bond menentangnya. Bond ingin tetap bersama David sebagai teman. Setelah itu mereka langsung berangkat menuju rumah Kaneko. Setibanya di sana, David masuk lebih dulu ke dalam, sedangkan Bond mengawasi di sekitar. Di saat bersamaan, Bond dan David disergap anak buah Kaneko. Untungnya mereka berhasil membunuh mereka semua. David melanjutkan aksinya. David berhasil membunuh Gata, tapi ia tertembak di bagian bahu. Kemudian David bertarung melawan Kaneko. Hingga akhirnya David berhasil membalaskan dendam Alexis dengan membunuh Kaneko. David yang menderita banyak luka tidak berdaya setelah membunuh Kaneko. Untungnya Bond bergegas membawanya pergi dari sana. Di jalan David meminta Bond berhenti karena ia ingin menghubungi ayahnya. Sang ayah memberikan selamat atas kemenangan David karena sekarang David telah menguasai Meksiko sepenuhnya sebagai big boss dari para gangster.
Ayahnya mengatakan tentang kasih sayang seorang ayah, tapi semuanya sudah terlambat karena David telah menjadi raja di Meksiko sebelum merasakan kasih sayangnya. Dan film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran, berbelas kasihanlah pada orang lain. Bisa jadi kita akan membutuhkan bantuan orang itu. Oke, jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.